Lanjutan aksi tawuran dan perusakan lapak pedagang hanya digerebek on location. Pemirsa, polisi terus memburu pelaku aksi tawuran dan perusakan yang mengakibatkan sejumlah bangunan pedagang rusak. Dari belasan orang yang berhasil diamankan, diantaranya terdapat anak di bawah umur yang terindikasi ikut aksi tawuran. Barang bukti senjata tajam serta ancaman hukuman bagi pelaku akan dijabarkan dalam gerbek on location. Adanya miskomunikasi di kedua medsos inilah yang kemudian sebagai pemicu. Antara warga RW 2 sama RW 11. Jualan masih melayani, terus langsung jadi kayak gini. Yang mengakibatkan beberapa bangunan rusak, beberapa orang luka, dan terjadi keributan. Kita dikejutkan dengan peristiwa tawuran tersebut. Sehingga harus berupaya untuk melakukan penegakan hukum. Ini kan dua kelompok komunitas, kelompok sosial, tapi tidak dengan menggunakan batas wilayah teritori ya. Yang kita temukan justru kelompok media sosial. Nah, adanya miskomunikasi di kedua medsos inilah yang kemudian sampai saat ini masih kita simpulkan sebagai pemicu terjadinya tawuran itu. Ya, memang kita catat ada beberapa kios usaha mengalami kerusakan ya, walaupun pada kategori ringan seperti kaca pecah. Tadi kejadiannya sekitar jam 4-an. Nah, terus antara warga RW 2 sama RW 11. Kerusakannya banyak tuh, ada pasang rambut, gerobak bakso, warteg, dan nasi padang. Ada teras yang sempat terbakar, kemudian juga ada yang barang dagangannya sempat kehilangan sebagian gitu. Tapi untuk korban jiwa nih tidak ada. Saya masih jualan, masih melayani, terus terjadi bentrokan, terus langsung jadi kayak gini. Saya yang pada hancur nih, saya lagi melayani di sini di dalam masyarakat.
dari kedua kelompok juga ada yang kita temukan seperti senjata tajam. Itu ada 9 senjata tajam. Kemudian kita juga menemukan anak panah dan 1 botol molotov yang masih utuh. Tetapi untuk hal-hal lain seperti pecahan kaca, batu, bambu, petasan itu juga dalam penyitaan kami. Tindakan kepolisian yang kita lakukan adalah yang pertama segera mengendalikan situasi supaya situasi tidak berkembang semakin ricuh. Kemudian situasi atau penanganan kasusnya dilanjutkan dengan segera mengumpulkan tokoh-tokoh untuk meredam situasi sekaligus supaya untuk memberikan pesan kejadian yang sama tidak boleh terjadi kembali. Kemudian atas adanya peristiwa tersebut kita juga melakukan pengusutan dan penegakan hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan tawuran yang mengakibatkan beberapa bangunan rusak, beberapa orang luka, dan terjadi keributan. Kita sangkakan dengan pasal 170 KUHP, pasal 351 dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Tak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga merugikan, baik secara fisik maupun finansial. Dan tepat di belakang saya, ini merupakan salah satu warung yang sempat terbakar akibat kejadian tawuran. Saling ejek dan provokasi di sosial media menjadi dasar pecahnya tawuran. Dan kalau kita lihat, tak ada batasan penggunaan sosial media dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua, ini perlu menjadi catatan penting. Nah pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Grebek hari Selasa hingga Sabtu dini hari agar Anda terhindar dari kejahatan. Saya Sabrina Hasilah, selamat malam.